Selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video kami. Perkenalkan kami, Muhammad Alfarisi, Katarina Rahayu Chandrawati, dan saya sendiri, Yuga Gil Alunjati, akan menjelaskan mengenai Smart Maritime, penerapan image processing, service oriented, dan blockchain pada wilayah konservasi maritim untuk pencatatan penangkapan ikan terukur dan deteksi zonasi dalam menyokong blue economy sector. Indonesia merupakan negara maritim dengan hampir 77% dari total wilayah merupakan perairan. Maka tak heran bila sebagian besar pencaharian dari masyarakat adalah nelayan. Namun, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan di sektor maritim ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah membuat beberapa peraturan seperti PP nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur dan Permen KP nomor 28 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan nomor 11 yang tentang penangkapan ikan terukur tadi. Nah, pada hal ini KKP telah membuat aplikasi EPIT atau penangkapan ikan terukur elektronik untuk memastikan bahwasannya pelaksanaan penangkapan ikan lebih mudah tercatat dan juga terukur. Secara umum, aplikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwasannya penangkapan ikan sesuai pada kuota masing-masing yang telah ditetapkan. Hal ini untuk membatasi atau untuk mengatasi bahwasannya terjadinya overfishing dan juga illegal fishing. Kita tahu bahwasannya kekayaan alam kita itu terbatas, sehingga kita harus melaksanakan sistem berkelanjutan untuk melakukan kegiatan pemancingan ikan itu sendiri. Namun pada realitanya didapat dari beberapa penelitian bahwasannya masih terdapat overfishing yang terjadi akibat dari kekurangan aplikasi app itu sendiri. Yang pertama yaitu masih terdapatnya aplikasi yang error karena susah sinyal maupun karena adanya indikasi kecurangan yaitu pengisian dari EPIT ini secara mandiri sehingga terjadi manipulasi atau pemalsuan data sehingga menyebabkan insiden yang lebih buruk. Kemudian selain itu juga terdapat illegal fishing di mana terdapat orang yang memancing di luar zonanya yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dari kekayaan itu sendiri. Maka dari itu, dari beberapa pesan tersebut, maka kelompok kami mengusulkan sistem usulan berupa deteksi penangkapan ikan terukur, yaitu berupa pencatatan ikan terukur, pembuatan KPPHP, dan juga monitoring pelanggaran zona. Next. Pada bagian awal, kami akan menjelaskan mengenai proses bisnis dari usulan yang kami lakukan. Terdapat dua skema besar, yaitu untuk penangkapan ikan terukur dan juga sistem zona deteksi. Di mana pada yang ikan terukur sendiri, yang pertama terdapat enrollment, yaitu untuk registrasi dan juga login. Kemudian terdapat penimbangan ikan. Jadi setiap nelayan datang ke pelabuhan, mereka akan melakukan penimbangan ikan di area yang disediakan. Kemudian di dalam alat tersebut akan deteksi dan juga diukur berat ikannya. Kemudian akan divalidasi oleh petugas KKP untuk memastikan tidak ada indikasi kecurangan. Apabila sudah valid, maka akan diterbitkan ke PPHP untuk pemungutan pajak. Sementara itu di zonasi, yaitu bertujuan untuk memastikan bahwasannya setiap nelayan terdapat di zona yang tepat dan sesuai, di mana pada hal ini terdapat peninjauan ke zona kapal yang apabila tidak sesuai maka akan muncul notifikasi pelanggaran dan juga penerbitan surat dari polisi kepada nelayan itu sendiri. Next. Baik, pada yang pertama kali yaitu tentang normal, terdapat dua dekomposisi, yaitu get user dan juga validate user. Next. Kemudian, pada proses penimbangan ikan, pada awalnya nelayan akan datang ke pelabuhan, kemudian akan menunjukkan QR code yang digenerasi dari aplikasi sisi nelayan itu sendiri. Kemudian, nantinya aplikasi tersebut akan generate code dan akan di-scan oleh alat timbangan IoT, sehingga nanti alat akan teraktivasi untuk memulai penimbangan. Kemudian, masing-masing gentong yang telah disiapkan oleh nelayan akan ditimbang di timbangan, dan timbangan tersebut akan melakukan dua hal, yaitu mendeteksi jenis ikan dan juga mengukur ikan berat. Dan kemudian setelah divalidasi akan disubmit datanya dan akan masuk ke aplikasi admin. Di mana hal ini terdapat di komposisi 4 hal, yaitu generate QR code, verify QR, get jenis ikan, dan juga edit hasil tangkapan. Kemudian,
Setelah ditimbang, akan dilakukan validasi oleh tim admin, di mana pada aplikasi admin akan menerima data dari masukan timbangan itu sendiri, di mana apabila tidak sesuai akan direvisi oleh masing-masing admin dan setelah selesai akan dihitung total pungutan dengan menekan tombol verifikasi. Pada hal ini dapat dua komposisi, itu get kuota dan juga get harga acuan. Kemudian setelah diverifikasi, maka akan dilakukan dengan cara penerbitan KPP-HP, di mana setelah verifikasi tersebut, data yang dari aplikasi admin akan dikirim ke pusat sistem layanan server yang kemudian akan dibuatkan KPP-HP berdasarkan hasil tangkapan masing-masing nelayan, di mana nantinya akan dilakukan delete billing code yang akan dilakukan pembayaran ke aplikasi berupa layanan pembayaran dari third party. Kemudian nanti billing code tersebut di blockchain data beserta data lainnya dan di-scan kuotanya, baru nanti dikirim ke aplikasi nelayan yang akan menerima dokumen dan billing code untuk melakukan pembayaran. Setelah itu divalidasi oleh third party pembayaran dan akan dikembalikan sistem layanan. Pada hal ini terdapat dekomposisi berupa generate coding billing, billing blockchain, konsensus, edit kuota, get transaction list, get kode billing, dan juga get status pembayaran. Kemudian pada spesifikasi yang kedua, yaitu tentang deteksi zonasi. Jadi, setiap kapal akan melakukan atau mengirimkan berupa data GPS yang didapat dari aplikasi, dan data tersebut akan didapatkan pada polisi aplikasi, di mana mereka akan mendapatkan masing-masing dari longitude dan latitude dari si aplikasi nelayan itu sendiri. Kemudian, setelah dicek apakah selesai atau tidak. Apabila tidak, maka akan dikirim surat pelanggaran. Pada hal ini terdapat komposisi berupa zone detection, get current position, certification, dan juga add pelanggaran zona. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan untuk menjelaskan terkait enkapsulasi layanan. Di sini terdapat 4 service, yaitu task service, entity service, microservice, dan utility service. Pada task service terdapat 2 service, yaitu penangkapan ikan terukur dan monitoring zona. Kemudian untuk entity service terdapat 3 service, yaitu user, ikan, dan log penangkapan ikan. Sedangkan di dalam microservice-nya sendiri terdapat 4, yaitu blockchain, zone, kode billing, dan QR. Sedangkan pada utility service terdapat hanya 1 service, yaitu untuk notifikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait arsitektur komposisi layanan. Setelah dilakukan dekomposisi dan enkapsulasi pada langkah sebelumnya, maka pada tahap ini kami akan membuat arsitektur dari komposisi layanan yang ada di dalam Smart Maritim. Yang pertama, untuk layanan penangkapan ikan terukur, pada microservice-nya terdapat layanan blockchain, kode billing, dan QR. Sedangkan pada entity layer-nya terdapat layanan ikan, user, maupun log penangkapan ikan. Dan pada utility layer terdapat notifikasi. Sedangkan pada deteksi zona, layanan deteksi zona terdapat microservice layer-nya berupa zone. Kemudian pada entity layer-nya terhadap user dan utility layer-nya terhadap notifikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk mockup UI yang kami buat untuk Smart Maritim yang akan dikembangkan prototipenya. Ini merupakan tampilan untuk landing page pada Smart Maritim yang akan dikembangkan. Kemudian ini adalah mockup UI dari tampilan login. Kemudian selanjutnya ini adalah mockup UI dashboard untuk pengguna kapal. Akan muncul data berupa informasi kuota, realisasi kuota, serta sisa kuota yang dimiliki oleh kapal tersebut. Serta ada juga reminder dan data kapal yang bersangkutan. Kemudian ini adalah mockup UI untuk halaman memulai pencatatan ikan. Pada saat kapal sudah berlabuh, maka nanti akan ada dimulai proses pencatatan ikan dan tampilan ini adalah tampilan yang akan muncul pada laman admin KKP untuk memulai pencatatan penangkapan ikan.
Kemudian ini adalah tampilan QR yang muncul untuk bisa di-scan oleh petugas pada alat scan pada kamera yang terdapat pada alat timbangan untuk mendapatkan ID dari pengguna kapal. Kemudian selanjutnya, ini adalah tampilan untuk melakukan input hasil penangkapan ikan. Selain data diambil dari IoT, namun admin KKP juga bisa melakukan input hasil penangkapan ikan melalui tampilan tersebut. Kemudian ini adalah tampilan dari data penangkapan ikan yang sedang dilakukan oleh admin KKP dan kapal. Kemudian ini adalah laman verifikasi dari data penangkapan ikan yang telah didapat sebelumnya. Akan ditampilkan juga total, indeks tarif, dan besar pungutan hasil perikanan. Ini adalah halaman dari kewajiban pembayaran pungutan hasil perikanan dari data sebelumnya. Kemudian ini adalah mockup UI dari tampilan riwayat penangkapan ikan yang telah terjadi di sebuah pelabuhan. Halaman ini ada pada laman admin KKP. Kemudian ini adalah mockup UI dari monitoring zona, akan muncul radarnya, kemudian akan ada deteksi pelanggaran zona jika terdeteksi memang ada kapal yang melakukan pelanggaran zona. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait service katalog. Di sini ada beberapa operasi, yaitu yang pertama adalah get user. Get user ini memiliki kapabilitas untuk mengambil data user dengan metode get. Kemudian ada operasi validate user untuk memvalidasi data user dengan metode post. Selanjutnya ada operasi generate QR untuk mengenerate QR untuk memulai pencatatan hasil dari tangkapan dengan metode POS. Kemudian ada verify QR, memverifikasi QR pencatatan hasil penangkapan. Kemudian selanjutnya ada operasi get jenis ikan untuk mendapatkan kapabilitas jenis ikan. Dan add hasil tangkapan untuk menambahkan data tangkapan, get kuota ikan untuk mendapatkan kuota ikan saat ini berdasarkan dari ID kapalnya masing-masing. Kemudian akan ada juga get harga acuan untuk mendapatkan harga acuan ikan per kilo dengan metode get. Dan juga ada generate kode billing untuk mengenerate VA dari pembayaran dari external party. Dan juga ada mining blockchain untuk menambahkan data transaction pools ke dalam rekam blockchain dengan metode POS, dan ada konsensus untuk melakukan sinkronisasi data pada setiap node blockchain server dan menyelesaikan konflik integritas data. Kemudian selanjutnya operasinya adalah edit kuota untuk mengedit atau membaharui kuota ikan setelah dilakukan penginputan ikan, maka akan dilakukan update kuota. Untuk selanjutnya adalah get transaction list dengan kapabilitas menampilkan data yang tersedia di transaction pool dengan metode get. Untuk selanjutnya ada operasi get kode billing untuk mendapatkan kode billing dengan metode get, kemudian get status pembayaran untuk mendapatkan status pembayaran PPHP dari third party, kemudian ada operasi zone detection untuk melakukan deteksi zona, dan get current position untuk mendapatkan posisi kapal saat ini, dan selanjutnya ada send notification untuk mengirimkan notifikasi pelanggaran zona dengan metode POS, dan ada add pelanggaran zona untuk menambahkan data pelanggaran zona dan pembuatan surat pemberitahuan pelanggaran zona. Baik, berikutnya akan masuk ke penjelasan terkait C4 arsitektur, di mana di sini C4 arsitektur ini terdiri atas konteks, kontainer, komponen, dan code diagram, yang di mana di sini akan membantu untuk mengilustrasikan interaksi antara sistem yang dibangun, aktor, dan juga eksternal layanan atau external service. Di sini bisa kita lihat untuk aktor berupa admin, ship owner, dan police yang akan berinteraksi dengan smart maritim atau layanan yang akan kita kembangkan. Dan diantaranya itu ada beberapa external service, yaitu IoT Smart Maritim sebagai hardware sistemnya, yang di dalamnya itu terdapat Raspberry Pi yang melakukan image processing, melakukan data acquisition dan QR code. Lalu berikutnya ada external service, yaitu Google Maps, yang dimana di sini membantu untuk memapping koordinat dari posisi kapal. Lalu di sini ada mengutilisasi external service, yaitu message system. Dalam hal ini menggunakan Twilio untuk mengirimkan SMS. Nah, berikutnya, next.
Berikutnya masuk ke kontainer diagram, di mana kontainer diagram ini membantu dalam merepresentasikan aplikasi sistem yang berjalan secara independen. Nah, dalam hal ini jika kita buka untuk bagian Smart Maritime Service tadi, di dalamnya itu ada dashboard web apps, yang mana di sini nanti berupa UI atau interface yang dikembangkan dengan menggunakan React.js, lalu di dalamnya itu dia akan berinteraksi dengan Smart Maritime Service melalui API. Gaya API yang digunakan di sini menggunakan gaya REST, dan lalu berikutnya untuk Smart Maritime Service ini akan terhubung dengan blockchain network, yang dimana nanti blockchain network ini terdiri atas 3 nodes yang akan membantu dalam proses integritas data, dan data-data tersebut disimpan di dalam chain tersebut, di dalam blok tersebut dalam bentuk cache. Nah, lalu Smart Maritime Service ini juga terhubung dengan sistem database persistent seperti Postgres untuk melakukan penyimpanan data kuota saat ini. Nah, lalu Smart Maritime Service ini menyediakan layanan sehingga nanti untuk IoT Smart Maritime Hardware bisa mengirimkan data akuisisi ke sistem, sehingga nanti bisa dilakukan pencatatan dalam menu wallet server. Nah, untuk IoT Smart Maritime System ini, dia memiliki image trains model dan digunakan untuk melakukan image processing service. Lalu, Smart Maritime Service ini juga terhubung dengan Google Maps untuk melakukan positioning acquisition, lalu juga terhubung dengan messaging system, yang dimana tadi berupa Twilio untuk mengirimkan SMS kepada, dalam hal ini aktornya berupa polisi. Oke, next. Berikutnya di sini ada komponen diagram yang menyajikan dekomposisi dari setiap kontainer, sehingga juga dapat menunjukkan interaksi pada antar kontainer tersebut. Nah, dalam hal ini jika kita buka lagi untuk Smart Maritime Service-nya, di dalamnya itu terdapat beberapa controller. Misalkan di sini terdapat sign in controller yang merupakan untuk routing terhadap user outs. Lalu berikutnya ada Gmaps controller yang merupakan routing terhadap Google Maps. Lalu di sini ada Wallet controller yang merupakan routing terhadap IoT Smart Maritime, digunakan untuk melakukan input transaksi data. Lalu berikutnya ada routing blockchain, dan terakhir ada routing untuk notifikasi. Oke, next. Nah, dalam membantu dalam menggambarkan interaksi antara aktor tadi, agar menjawab kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh sistem, nah itu kita menggunakan use case diagram. Dalam hal ini kita punya 2 proses bisnis yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, yaitu pencatatan kuota ikan terukur yang use case diagramnya diilustrasikan sebagai berikut. Di sini kapabilitasnya yaitu melakukan submit data, manage data, login, mendapatkan informasi kuota dan pajak penangkapan ikan, serta melakukan verifikasi data pencatatan dan mendapatkan data rekam pencatatan. Nah, berikutnya untuk proses bisnis yang kedua, di sini untuk monitoring zonasi wilayah penangkapan, terdapat kapabilitas untuk mendapatkan data pelanggar, login, notifikasi, deteksi zonasi, dan mapping zona. Oke, next. Nah, berikutnya sequence diagram di sini membantu untuk mengilustrasikan aliran data antar layanan. Nah, dalam hal ini merupakan sequence diagram untuk proses bisnis pencatatan kuota ikan terukur. Nah, di antaranya itu poin pertama tadi kita sebutkan kapabilitasnya, yaitu melakukan verifikasi data pencatatan, di mana klien akan melakukan hit endpoint, yaitu namanya mine, untuk melakukan verifikasi transaksi ke service Smart Maritime. Nanti service Smart Maritime ini akan memanggil data transaksi ke blockchain node, lalu akan mendapatkan mapping data pajak berdasarkan jenis ikan di database, lalu melakukan perhitungan pajak penangkapan ikan, lalu berikutnya melakukan proses mining, dan juga di dalamnya itu terdapat proof of works, terus melakukan update data kuota terbaru ke database. Oke, next. Nah, berikutnya di sini akan menunjukkan kapabilitas untuk mendapatkan data rekaman. Prosesnya adalah klien akan melakukan hit untuk endpoint home, lalu mendapatkan get chain data ke Smart Maritime, lalu Smart Maritime akan hit ke blockchain node server untuk mendapatkan chain data yang sudah di mining. Oke, next. Berikutnya ini proses untuk login, di mana klien akan melakukan hit ke endpoint login, melakukan login, terus akan diverifikasi ke database apakah usernya itu match atau tidak, dan juga dengan passwordnya apakah match atau tidak. Jika match, maka klien akan bisa masuk ke sistem. Oke, next. Berikutnya di sini kapabilitas untuk mendapatkan informasi pajak. Di sini nanti klien akan melakukan hit ke endpoint summary dengan ID kapalnya untuk mendapatkan info, lalu Smart Maritime akan mengambil data tersebut dari database. Oke, next. Nah, berikutnya di sini
kapabilitas untuk submit data atau input transaksi di wallet, di mana nanti klien akan melakukan hit ke endpoint transaction untuk input data walletnya, lalu akan parsing pilot, lalu akan mengecek limit kuota, lalu melakukan validasi. Jika kuota kapalnya penuh, maka itu akan di redirect ke respon kuota penuh. Nah, jika lolos, maka akan menambahkan datanya ke transaction pool yang ada di blockchain. Oke, next. Berikutnya di sini untuk proses bisnis yang kedua yaitu monitoring zonasi, di mana di sini untuk mapping zona, di sini Smart Maritime akan mengutilisasi layanan Google Maps dengan bacaan berupa input latitude dan longitude. Oke, next. Berikutnya di sini ada layanan untuk mengirimkan notifikasi, di mana ketika dideteksi pelanggaran, nanti Smart Maritime akan melakukan pengiriman pesan ke notifikasi service, dalam hal ini Twilio, sehingga nanti akan mengirimkan SMS kembali ke klien. Oke, next. Berikutnya ini merupakan deteksi zona pelanggaran, di mana nanti layanan Smart Maritime akan mendapatkan posisi saat ini lalu membandingkan posisi saat ini dengan radius zona yang sudah ditentukan. Jika melanggar, maka akan datanya tersimpan di database. Oke, next. Nah, di sini untuk mendapatkan proses data pelanggar, yaitu tadi karena datanya sudah disimpan di database, maka Smart Maritime akan mengambilnya dari database. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemetaan dari ERD dan blockchain. Dikarenakan sistem layanan Smart Maritime ini menggunakan teknologi blockchain, maka terdapat beberapa data yang disimpan di dalam database dan juga terdapat beberapa data yang disimpan di dalam blockchain. Untuk data-data yang disimpan dalam database, antara lain adalah data user, data harbor, data zona, data ship quota, data zona warning, dan data payment. Sedangkan data-data yang akan disimpan di dalam blockchain adalah data-data transaksi dari hasil penimbangan ikan yang dilakukan oleh admin KKP di pelabuhan. Setiap data tersebut akan disimpan di dalam blockchain. Data tersebut berupa data ikan, kemudian data ID kapal, kemudian data jumlah volume hasil tangkapan, dan kemudian data total Oke, volume di dan sini total terdapat reference production. model, yaitu membagi beberapa layer sehingga menunjukkan setiap layer itu memiliki fungsi-fungsi atau visualisasi yang kita implement di sistem kita, di sistem layanan. Di sini terdapat layer untuk user layer, di mana usernya nanti secara tidak langsung terdapat 4 user, yaitu ada admin, PIC kapal, polisi, dan IoT hardware system sebagai external system. Lalu di sini kita terdapat layer aplikasi, yang dimana di sini menu utama dari aplikasi yang kita bangun, yaitu ada data management, yaitu berikutnya ada traceable quota management, dan terakhir ada zone monitoring management. Lalu terdapat layer performa, di mana di sini digunakan untuk memonitoring atau memantau layanan yang kita bangun. Berikutnya terdapat layer model dan komposisi layer yang terdiri atas dua domain utama, yaitu domain layanan bisnis yang tadi sudah di-define di awal, lalu dipetakan menjadi layanan IT yang terdiri atas 6 layanan utama, yaitu user management, image processing, quota management, zone monitoring, pencatatan overfishing dalam bentuk blockchain, lalu berikutnya notifikasi layanan. Dan terakhir di sini terdapat layer resource, yaitu layer yang mendukung sistem layanan ini bisa berjalan di sistem. Nah, di sini terdapat dua domain utama, yaitu domain virtual machine, di mana di sini untuk melakukan hosting terhadap aplikasi server backend dan juga blockchain network. Lalu berikutnya ada layanan cloud, di sini untuk membantu dalam proses hosting terhadap layanan atau aplikasi front end. Oke, next. Berikutnya di sini terdapat suatu ilustrasi REST Visual Paradigm, di mana tadi sudah di-mention sebelumnya bahwa komunikasi style API yang kita gunakan itu adalah REST. Jadi di sini REST Visual Paradigm membantu kita untuk melihat proses input dan output dan juga endpoint yang digunakan. Nah, dalam hal ini yang pertama untuk entitas blockchain, di sini ada sekitar 6 endpoint, yaitu endpoint menambahkan transaksi pool ke data, lalu berikutnya mendapatkan transaksi pool, lalu berikutnya menghapus transaksi yang ada di pool, lalu berikutnya melakukan proses mining untuk verifikasi data penangkapan ikan, lalu berikutnya mendapatkan data chain atau data yang sudah di mining tadi, lalu berikutnya terdapat endpoint untuk melakukan konsensus atau melakukan resolve konflik antar node di blockchain tersebut, sehingga datanya bisa sync dan sama. Oke, next.
Oke, berikutnya untuk entitas data tangkapan, di sini ada layanan untuk get jenis ikan dengan input berupa image gitu, lalu menghasilkan output berupa jenis ikan. Lalu berikutnya ada layanan untuk mendapatkan jumlah kuota kapal. Di sini nanti untuk endpointnya summary dan ID kapal, lalu akan dapat respon sebagai berikut. Lalu berikutnya ada layanan untuk mengubah data kuota ikan. Oke, next. Berikutnya di sini untuk entitas user, nanti di sini ada dua endpoint utama, yaitu endpoint untuk logout dan juga endpoint untuk login. Oke, next. Berikutnya di sini ada layanan eh, entitas untuk notifikasi yang terdiri atas dua layanan, yaitu layanan untuk mendapatkan notifikasi dan juga untuk melakukan sending notifikasi. Oke, next. Next. Baik, selanjutnya merupakan prototipe yang telah berhasil dibangun oleh kelompok kami sebagai usulan solusi layanan. Yang pertama adalah scan QR code. Kemudian di sini adalah untuk generate QR code dari aplikasi si nelayan itu sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya nanti untuk saat mereka ingin menimbang, mereka akan melakukan penunjukan QR code ini ke alat timbangan. Bisa dilihat bahwasannya walaupun ID-nya sama, namun setiap akan melakukan generate QR code menghasilkan data yang berbeda-beda QR code-nya. Hal ini untuk memastikan bahwasannya QR code hanya sekali digunakan dan tidak bisa dipindah tangankan maupun digunakan di kemudian hari. Untuk datanya sendiri yang dikirimkan adalah berupa ID nelayan underscore timestamp unik. Yang unik inilah yang membedakan QR code setiap kali dibangkitkan. Next. Kemudian yang berikutnya merupakan prototipe scan QR code, di mana pada hal ini merupakan terdapat di aplikasi layanan timbangan IoT, di mana akan membaca QR code yang dibangkitkan pada aplikasi si nelayan itu sendiri. Bisa dilihat bahwasannya ID nelayan muncul di layar otomatis dan hanya di-get ID nelayan saja, sedangkan underscore timestamp-nya tidak di-get oleh si alat IoT ini. Next. Berikutnya merupakan prototipe AI deteksi ikan, di mana pada hal ini kami menggunakan model berupa YOLO 8 yang memiliki akurasi cukup bagus dilihat pada grafik kanan atas seperti itu, cukup smooth, di mana merah-merahnya dan biru-birunya saling bersinkronisasi. Kemudian pada di bawah merupakan contoh hasil deteksi di mana ikan sotong terdeteksi dengan akurasi 93%. Next. Berikut merupakan visualisasi dari tampilan di timbangan di mana untuk deteksi ikan, maka tong yang berisi ikan akan deteksi, kemudian diklik gambar, dan nanti akan muncul spesies ikan di kanan atas. Bisa dilihat bahwasannya pada hal tersebut berhasil mendeteksi sotong. Next. Kemudian berikut merupakan gambaran lengkapnya timbangan yang terintegrasi dengan kamera untuk deteksi ikan dan juga Raspberry untuk mengolah data citra menjadi deteksi ikan. Pada hal ini akan mengirimkan data berupa deteksi jenis ikan dan juga berat dari ikan tersebut untuk dikirimkan ke sistem layanan. Next. Dan berikut merupakan tampilan dari simulator untuk zonasi mapping dari masing-masing daerah nelayan, di mana bisa kita lihat bahwasanya setiap titik itu terdapat data ID, kemudian data longitude, dan juga latitude. Aplikasi ini terdapat di sisi aplikasi polisi, di mana mereka bisa mendeteksi gerakan setiap masing-masing nelayan. Bisa kita lihat juga bahwasannya jika setiap nelayan di zonanya sendiri makan berwarna biru, namun apabila melewati zona akan berwarna merah. Maka polisi akan notice dan aware, dan juga mereka akan segera mengirimkan ataupun mencetak laporan penangkapan si nelayan tersebut karena melanggar daerah zona mereka masing-masing. Next. Berikutnya di sini merupakan pengembangan dari tampilan UI front end. Untuk homepage-nya seperti berikut, sudah sesuai dengan mock UI. Oke, next. Nah, berikutnya di sini merupakan menu untuk login.
Oke, nanti user cukup memasukkan username dan password yang sudah terdaftar, lalu akan berhasil masuk ke sistem. Oke, next. Nah, di sini menu untuk summary, di mana nanti ketika setiap PIC kapal masuk ke sistem, maka mereka bisa mengetahui eh, rangkuman dari data kuota yang mereka miliki saat ini. Oke, next. Nah, di sini merupakan wallet menu, di mana nanti di sini admin juga bisa melakukan input melalui UI, selain dari melakukan input menggunakan alat IoT tadi, dengan memasukkan parameter berupa user ID kapal, lalu jenis ikan, dan juga berat tangkapan. Oke, next. Berikutnya, setelah data tadi sudah disimpan, maka akan masuk ke transaction pool yang akan diilustrasikan visualisasinya seperti ini, masuk ke menu untuk list input transaksi. Oke, next. Setelah tadi sudah dikumpulkan, maka akan melakukan perhitungan nilai-nilai pajak itu di menu verify. Lalu ketika user melakukan verify menu, maka akan masuk ke list verified transaction. Next. Nah, di sini merupakan daftar transaksi yang sudah terverifikasi menggunakan mining blockchain. Oke, next. Ini merupakan handler untuk routing page yang tidak sesuai. Oke, next. Oke, tadi setelah prototype frontend dibangun, maka akan di-hosting di suatu cloud atau platform, sehingga nanti layanan frontend tersebut bisa digunakan secara publik. Oke, next. Nah, setelah tadi di-hosting, maka kita bisa melakukan pengecekan, ternyata eh, aplikasi frontend tersebut telah bisa dipakai secara publik. Oke, next. Oke, ini tadi untuk detail dari list transaksi dan juga untuk verifikasi transaction menu. Oke, next. Berikutnya ini merupakan menu untuk verified transaction. Dan juga di sini ada penambahan field yaitu tanggal tercatat untuk melihat rekam detail dari log pencatatan miningnya. Oke, next. Ini merupakan respons yang bisa kita lihat di bagian inspect element, di bagian networks itu bisa kita lihat proses miningnya telah berhasil ya dengan memanfaatkan algoritma hash SHA-256 itu kita bisa lihat bahwa chainingnya itu bisa menunjuk ke previous hash dan juga menyimpan data-data transaksi yang sudah ditentukan di awal. Oke, next. Next. Oke, next. Nah, karena tadi sudah kita menyediakan front end sebagai service consumer, maka kita juga perlu menyediakan service provider, yaitu dalam hal ini adalah back end-nya. Nah, di sini untuk back end, di sini untuk gambar ini itu merupakan logic untuk validasi user. Di sini di mana nanti passwordnya itu dilakukan encoding menggunakan base64 dengan secret key berupa ini rahasia nanti sehingga ketika user ingin memasukkan username dan password itu tinggal matching apakah hasil encodingnya sama atau tidak. Kalau sama maka user berhasil login ke sistem. Oke, next. Ini merupakan layanan dari backend service catalog yang di-provide. Oke, next. Ini merupakan prototipe blockchain versi 1 di mana di sini masih melakukan uji coba untuk proof of concept terkait dengan sending data, terus melakukan proses mining dan juga melakukan proses konsensus dan juga melakukan proses pencarian node terdekat. Dalam hal ini kita melakukan variasi terhadap node terdekat dengan port dari range 5000 sampai 5003. Oke, next. Nah, untuk versi 2-nya di sini sudah berhasil dibangun beberapa layanan endpoint, yaitu untuk di bagian blockchain server, terus berikutnya untuk di bagian wallet server. Oke, next. Nah, ini yang versi 2-nya sudah berhasil untuk memetakan, mengubah data tadi, data sederhana tadi menjadi data transaksi yang sudah kita define. Next. Nah, agar pengembangan backend tadi bisa dimanfaatkan oleh service consumer yang sudah terhosting, maka deployment BE juga harus dilakukan. Nah, di sini bisa dilihat untuk server capacity-nya, lalu untuk melakukan pengecekan apakah telah berhasil di-deploy di virtual machine atau tidak. Oke, next. Nah, di sini detail dari server apa saja yang di-provide dari backend, yaitu pertama ada backend server, yaitu sebagai istilahnya sebagai service agregator. Lalu berikutnya ada wallet server, di mana di sini untuk melakukan manage input transaksi wallet.
Lalu berikutnya ada blockchain server yang terdiri atas 3 node, yaitu node dengan port 5000, 5001, dan 5002. Oke, next. Untuk kontrak layanannya bisa diakses di Swagger dengan link sebagai berikut. Oke, next. Nah, ini merupakan list kontrak layanan yang bisa diakses secara publik. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengujian dari layanan yang telah dikembangkan, di mana terdapat 2 jenis pengujian, yaitu akurasi dan juga fungsionalitas. Yang pertama, kita akan masuk ke test case akurasi, di mana terdapat 4 test case. Yang pertama adalah deteksi ikan untuk memastikan akurasi dari IoT timbangan berjalan dengan baik. Terdapat 5 jenis test case yang akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Terdapat 5 jenis spesimen yang dideteksi, yaitu semge, belanak, lundu, cumi-cumi, dan sotong, di mana hasil dari kelima deteksi ini merupakan benar sesuai dengan keadaan nyatanya, dan dapat dikatakan bahwasannya semuanya akurat. Next. Berikutnya, pada tes kedua tentang akurasi, yaitu penimbangan berat, di mana pada hal ini kami memakai sebuah benda yang sudah dipastikan benar beratnya, yaitu berupa gula dengan satuan setengah kilogram. Di mana di sini kami memvariasikan 3 test case, yaitu setengah kilogram, 1 kilogram, dan juga 1,5 kilogram. Di mana pada hal ini semuanya sangat-sangat tepat, yaitu setengah kilogram, 1 gram, dan juga setengah gram. Maka dari itu dapat dikatakan bahwasanya timbangan tersebut memiliki akurasi yang akurat. Next. Berikutnya merupakan test case akurasi untuk generate QR code, di mana pada hal ini untuk memastikan bahwasannya setiap kali generate QR code memiliki hasil yang benar sesuai dengan kenyataan. Kami memakai 4 jenis test case untuk akurasi generate ini, di mana keempat-empatnya menghasilkan data yang sama, yaitu ID nilaian 1, 2, 3, 4, 5, 6, dengan masing-masing types yang berbeda. Next. Kemudian pada jenis akurasi yang terakhir yaitu untuk scan QR code untuk memastikan bahwasannya setiap QR code terbaca dengan hasil yang benar. Bisa dilihat bahwasannya pada 3 kali kesempatan untuk pengujian ini menghasilkan nilai QR code yang berbeda dengan hasil nilai yang berbeda. Ini membuktikan bahwasannya untuk pengujian ini berhasil dilakukan. Next. Ini merupakan hasil dari pembacaan masing-masing, di mana setiap QR code menghasilkan nilai yang berbeda-beda sesuai dengan masing-masing jenisnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk pengujian dari fungsionalitas. Untuk ini, kami sudah membuat beberapa test dan basis pengujiannya ini adalah Swagger, kemudian objek yang akan diuji adalah endpoint API, kemudian toolsnya kami menggunakan Postman, dan metode pengujiannya menggunakan black box. Untuk pengujian fungsionalitas yang pertama, kita masuk ke uji F11 untuk validasi input username dan password untuk role admin dengan endpoint login dan metode HTTP-nya berupa post untuk entitas user. Maka dilakukan percobaan untuk melakukan input dengan username dan password yang sesuai dengan yang tertera di layar. Kemudian akan menghasilkan hasil seperti pada layar untuk kondisi di mana inputannya sesuai. Namun apabila dilakukan penginputan berupa nilai yang tidak sesuai dengan data yang ada, maka akan menunjukkan message user ID not found. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh screenshot dari tampilan untuk test case untuk F11 yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, untuk pengujian selanjutnya, kita masuk. Nah, apabila dilakukan penginputan dengan data yang salah, seperti di contoh ini adalah username XX dan password XX, maka akan menghasilkan status 400 byte request yang akan menghasilkan message user ID not found. Jadi untuk selanjutnya, untuk test case dari validasi input username dan password untuk role user pengguna kapal.
dengan endpoint metode HTTP dan entitas yang sama, kemudian dilakukan input username user 1 dan password 1 akan menghasilkan data jitter seperti yang tertera di layar, dan apabila data yang salah akan menghasilkan message user ID not found. Untuk selanjutnya akan ditampilkan dari screenshot testing yang sudah dilakukan menggunakan Postman dengan data yang. Kemudian untuk selanjutnya adalah tes fungsionalitas untuk validasi user policy. Ya. Kemudian untuk endpoint login dan post dan entitas yang sama dengan user policy dan password policy akan menghasilkan JSON seperti yang tertera di layar, dan jika user menginputkan data yang salah maka akan muncul message user ID not found. Selanjutnya, dan di sini adalah screenshot dari test case yang sudah dilakukan. Nah, untuk selanjutnya, untuk logout dari sistem, nanti hasilnya adalah message-nya sukses untuk logout dari. Kemudian untuk selanjutnya ada deskripsi layanan untuk test case summary data kuota kapal sesuai login endpoint chip summary, dan kemudian metode HTTP-nya get dan entitasnya user. Di inputannya berupa ID. ID ini adalah ID user atau ID dari kapal, yaitu 3. Dan kemudian hasilnya adalah akan muncul data summary dari kapal yang berupa user ID, kemudian kuota dan real kuota, remain kuota, dan apakah kuota tersebut masih aktif, serta timestamp. Selanjutnya, nah di sini selanjutnya, baik, untuk fungsionalitas selanjutnya adalah simpan data transaksi penimbangan untuk penimbangan ikan yang sedang berjalan. Ini ada pada halaman admin dengan endpoint blockchain transaction dan metode HTTP POST, dan entitas log penangkapan ikan. Ada inputannya berupa ID 3, kemudian nama ikan yang sotong, kemudian berat tangkapannya. Nah, hasil dari inputan ini adalah seperti yang tertera di layar, yaitu data 0 dan message-nya sukses. Ini adalah hasil dari tes yang kami menggunakan untuk blockchain transaction untuk tes yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hasilkan data 0 dan sukses. Ya, untuk daftar fungsionalitas untuk daftar data transaksi ikan yang sedang berjalan pada laman admin. Di sini kita menggunakan endpoint-nya adalah list transaction, kemudian get dan login. Nah, di sini akan menghasilkan data-data dari daftar transaksi timbangan ikan yang sedang berjalan pada di pelabuhan. Dan di sini hasilnya yang kita lihat di layar. Kemudian selanjutnya, untuk tes fungsionalitas selanjutnya untuk melakukan verifikasi data transaksi penimbangan ikan yang sedang berjalan pada laman admin dengan endpoint verify transaction metodenya POST pada entitas blockchain dengan inputannya adalah data-data yang didapat dari IoT dari penimbangan, yaitu ID-nya 3, nama ikan sotong, berat tangkapannya 40 dengan total volume 40 kilo dan total pembayaran 480, maka hasil yang diterapkan adalah datanya termasuk sukses terverifikasi. Kemudian untuk selanjutnya, untuk fungsionalitas menampilkan seluruh data transaksi yang telah terverifikasi, yaitu KPPHP, endpoint-nya adalah blockchain, kemudian dengan menggunakan metode HTTP GET dan entitas blockchain. Kemudian hasilnya adalah list dari data transaksi. Nah, seperti kita lihat di sini, ini adalah hasil dari data transaksinya yang telah diverifikasi, yaitu data KPPHP. Bisa dilihat ada private chat, kemudian ada standard blockchain-nya, kemudian ada value-nya untuk setiap data transaksi. Baik, selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah fungsionalitas untuk mengirimkan notifikasi pelanggaran zona kepada kapal. Ini dilakukan via SMS
dan kemudian dengan metode post dan akan menghasilkan message success dengan send notification kepada nomor dari pengguna kapal. Nah, dari sini dari service notification akan mengirimkan notifikasi pelanggaran kepada user melalui SMS dan kita bisa lihat di layar bahwa nanti pengguna kapal akan menerima SMS berupa pemberitahuan pelanggaran zona yang telah. Berikut merupakan simulasi dari prototipe Smart Maritim yang telah dikembangkan. Pengguna dapat menginputkan username dan password, kemudian klik login. Apabila berhasil, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Berikut merupakan menu-menu yang terdapat pada tampilan admin, yaitu input transaction, list verified, dan logout. Untuk melakukan penginputan data hasil tangkapan, dilakukan penginputan melalui IoT alat timbangan dan image scanner. Selanjutnya akan dijelaskan terkait layanan deteksi ikan serta penimbangan secara terukur dengan menggunakan alat timbangan yang terintegrasi dengan kamera untuk deteksi jenis ikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengujian berupa layanan dari deteksi ikan beserta penimbangan secara terukur. Jadi bisa dilihat ini merupakan alat timbangan yang terintegrasi dengan kamera IoT yang telah ditanam AI untuk machine learning guna deteksi jenis ikan. Bisa kita lihat bahwasanya saya menggunakan beberapa barang sebagai pemberat di timbangan tertulis 0,95 dan akan langsung terinput ke dalam sistem, yaitu 2,95 juga sama. Kemudian di sini ada kamera yang juga terhubung ke Raspberry ini yang nantinya akan deteksi ikan untuk diteruskan ke dalam Raspberry dan akan dikirimkan ke aplikasi secara langsung. Kemudian untuk deteksi jenis ikan saya menggunakan gambar yang akan dideteksi ke kamera. Kemudian klik gambar. Setelah itu menunggu hasilnya keluar. Bisa dilihat bahwasannya cumi-cumi tertangkap, kemudian beratnya 295, kemudian akan saya pencet simpan. Setelah pencet simpan, nanti akan langsung muncul ke dalam dashboard di aplikasi admin. Baik, percobaan yang kedua ini saya akan menggunakan kembali ikan cumi sebagai spesimen, namun dengan berat ikan sebesar 1 kilo. Oke. Oke, berhasil terdeteksi cumi-cumi. Apabila memang ada kesalahan, admin bisa mengeditnya di sini untuk merevisi hasil deteksi. Apabila sudah benar, maka dipencet simpan dan akan langsung muncul di dashboard admin aplikasi. Kemudian pada percobaan berikutnya, saya mengganti beban menjadi 2 kilo, terus 2 kilo di timbangan dan juga angka 2 kilo di sistem aplikasi. Nah, pada hal ini saya akan menggunakan spesimen sotong. Terdapat deteksi rupa sotong dengan berat 2 kilo, kemudian akan kita simpan untuk dikirim ke dashboard dan akan langsung muncul ke dalam dashboard. Baik, yang terakhir dengan ikan yang berbeda namun dengan berat yang sama. Tertangkap bahwasanya deteksi ikan SMG dengan berat 2 kilo. Bila kita klik simpan, nanti akan muncul di dashboard. Kemudian setelah penimbangan selesai dilakukan, admin KKP dapat melakukan klik tombol hitung. Tombol ini akan melakukan perhitungan, mengalihkan volume dengan harga acuan untuk menjadikan nilai produksi, kemudian menghitung total berat, total nilai produksi,
dan menghasilkan besar pungutan hasil perikanan. Setelah transaksi berhasil diverifikasi, maka data transaksi akan kembali kosong. Kemudian pada menulis verify transaksi terdapat satu data yang muncul, yaitu data yang telah diinputkan sebelumnya. Dan untuk mengakhiri sesi pada penginputan, pengguna bisa melakukan klik logout. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.